Ada owner coffee shop tidak mau bayar gaji karyawannya berbulan-bulan, bahkan mengancam kalau ada yang menyebarkan ke sosial media. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue mau bahas tentang kelakuan seorang pemilik coffee shop yang tidak mau bayar gaji karyawannya berbulan-bulan. Kalau yang gue baca thread di Twitter ini, dia ini udah nggak bayar gaji karyawannya dari Januari ya. Per gua rekaman ini udah bulan Mei, berarti ya kurang lebih hampir 5 bulan tidak dibayar. Plus juga ada ancaman buat orang-orang yang share tentang karyawan-karyawan yang tidak digaji ini. Bahkan katanya mau dipidanakan. Ini bukan kejadian pertama lah ya. Kalau ada bos somehow nggak mau bayar gaji karyawannya. Nah, tapi kan jadi pertanyaannya begini, kenapa dia nggak mau bayar gaji karyawan-karyawannya? Bukankah itu sebuah kewajiban dong dari seorang pemilik bisnis, dari business owner? Alasan yang paling pertama menurut gua kalau ada bos nggak bisa atau nggak mau bayar gaji karyawannya, karena bisnisnya itu udah hancur-hancuran, penjualan jelek, nggak laku. Akhirnya dia dari modal bisnisnya tersebut nggak punya lagi dana untuk membayar gaji karyawannya. Biasanya supaya ya kita win-win solution lah ya, kalau memang dari penjualan, dari revenue bisnis lu itu nggak bisa nutupin gaji karyawan, biasanya si bosnya mau nggak mau ngerogoh koceknya sendiri, ambil dari duit dia sendiri untuk membayar gaji karyawan-karyawannya. Dan menurut gua itu udah cara paling paling win-win lah ya. Ya udahlah, lu memang bisnis lu gagal, lu harus akuin. Lu nggak bisa mendapatkan revenue, tapi cost lu masih jalan kan, masih terus jalan nih. Dan salah satu cost dari sebuah bisnis adalah lu membayar karyawan lu, gaji karyawan lu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang ada orang-orang yang menjadi entrepreneur atau pemilik bisnis emang nggak mau bayar aja, emang nggak mau bayar gaji, emang ngehe aja orang-orang kayak begini. Lalu lu pasti akan berpikir, tapi kok ada ya orang mau kayak gitu ya? Kenapa sih? Kan lu hire orang, orangnya kasih tenaga dia, kasih pikiran dia untuk membantu bisnis lu, karena kan namanya bisnis lu nggak mungkin menjalankannya semua sendiri, apalagi kalau skala bisnis makin lama makin besar. Tapi kok ada orang yang nggak mau bayar gaji karyawannya? Ya memang mereka nggak mau aja. Memang sengehe itu orangnya. Bahkan kalau case-nya di coffee shop ini, kalau dia bisa nge-DM orang-orang yang menyebarluaskan berita tentang dia tidak mau bayar gaji karyawannya, tapi dia bisa mengancam akan mempidanakan dan lewat lawyer, logikanya adalah dia harusnya punya uang dong, ya kan? Dia harusnya punya uang, dia punya dana untuk membayar gaji karyawannya. Walaupun mungkin itu bukan dana dari perusahaan atau bisnisnya tersebut ya. Yang kayak tadi gue bilang, yang di pertama tadi, dia merogoh koceknya sendiri dari kantongnya dia sendiri. Tapi orang-orang seperti ini memang lebih rela dalam tanda kutip ya untuk membayar lawyer dibandingkan bayar gaji karyawannya. Karena kalau dia membayar gaji karyawannya, berarti dia mengakui kalau dia memang salah, nggak bayar gaji karyawan. Tapi kalau dia bayar lawyer, dan let's say lawyernya menang nih, lawyernya menang, atau nggak sampai ke pengadilan, tapi dengan ancaman gua akan pakai lawyer dan akhirnya orang-orang karyawan yang tidak digaji ini, ya udahlah akhirnya pasrah aja, ya udahlah kita relakan aja, jadikan pelajaran dan segala macam. Ego si bos ini merasa dia, oh, gue bener, gue menang. That's what happened
Kenapa masih ada aja bos atau pemilik bisnis yang tahu atau tidak peduli kalau bisnisnya itu sebenarnya udah gagal dan tidak bisa bayar kewajiban-kewajiban dia, termasuk membayar gaji karyawan. Bahkan juga waktu itu pernah ada case tidak mau membayar utang di pihak ketiga yang dia gunakan jasanya sampai ke pengadilan. Bahkan si kontraktornya ini, si pihak ketiga sebagai kontraktor ini menang, dia pun masih nggak mau bayar, ya karena itu dia nggak merasa salah. Emang ada orang-orang kayak gitu. Makanya gue selalu bilang ya, di beberapa kesempatan gue juga selalu bilang tentang hal ini. Kalau nggak semua orang itu bisa jadi entrepreneur atau menjalankan bisnis sendiri. Over glorified tentang entrepreneur di Indonesia itu menurut gua terlalu omong kosong. Kita sering banget kan dipush supaya menjadi atau buka usaha atau jadi bisnis. Kalau lu karyawan, seakan-akan tuh kalau lu jadi karyawan kerja sama orang tuh seakan-akan tuh aduh kayaknya levelnya tuh jelek banget di bawah yang punya bisnis. Padahal tidak semua orang itu bisa menjalankan bisnis, running bisnis. Jadi entrepreneur atau sekarang istilahnya founders atau CEO, karena ada startup kan ya, jadi istilah founder sama CEO itu jadi lebih sering digunakan. Itu susah. Itu susah, nggak semua orang tuh bisa. Jangan berpikir jadi entrepreneur, jadi founder, jadi CEO itu gampang. Kelihatannya keren kalau lu taruh di sosial media, di LinkedIn atau di Instagram, lu taruh about lu tuh. Lu CEO, lu founder, atau apapun lu itu ya. Kelihatannya keren. Ya tapi udah hanya gitu doang. Tapi ngejalaninnya susah. Lu bisa nggak jualan? Paling simpel dulu deh. Barang atau produk dari bisnis lu bisa nggak kalau lu yang pegang itu barangnya, lu coba tawarin ke orang-orang, lu jual ke orang-orang, mereka mau beli. Dan gak hanya sekedar beli, tapi juga menjadi customer tetap lu. Mereka mau repeat order ke lu. Lu bisa nggak bikin produk lu menjadi top of mind dari banyak orang. Jadi ketika lu keluar, lu cari atau lu tanya ke random people, lu sebut brand lu, orang langsung tahu, oh brand lu tuh itu. Itu baru di sisi marketing yang simple ya. Dari sisi finance, lu bisa nggak baca laporan keuangan? Lu ngerti nggak laporan keuangan? Dari sisi pengembangan produk, lu tahu nggak cycle produk lu tuh di posisi mana? Ini baru contoh, beberapa contoh basic doang. Kalau itu aja lu nggak paham, mending lu jadi karyawan dulu deh. Lu belajar dulu deh. Lu pahami juga. Kalau menjadi business owner, lu menjadi seorang leader. Bukan hanya bos yang tinggal nyuruh-nyuruh doang. Tapi lu juga harus tahu gimana caranya supaya orang-orang yang di bawah lu ini bisa optimal kerjanya. Tahu apa yang memang lu mau. Kalau lu aja nggak bisa mengkomunikasikannya, ya jangan harap bisnis lu bisa bagus. Karena balik lagi, produk yang lu bikin itu terlihat bagus, terlihat keren, itu cuma ada di kepala lu doang. Tapi ketika lu lempar ke market, ketika lu lempar ke masyarakat, nggak ada yang peduli sama barang lu. Lu bisa nggak bikin supaya orang-orang ini peduli dan mau pakai barang lu atau jasa lu? Oke lah, akhirnya lu bisa. Orang pakai jasa lu, orang beli barang lu. Lu bisa nggak membuat mereka, lu bisa nggak nanti ketika udah ada pemasukan, lalu ada pengeluaran juga, lu atur flow-nya sedemikian rupa. Lu ngerti nggak caranya gimana? Supaya jangan lu dapat duit, tapi duitnya tiba-tiba hilang aja gitu, nggak tahu kemana. Lu ngerti nggak? Dan berikutnya, lu siap nggak bekerja lebih dari 24 jam sehari? Karena menjadi entrepreneur, kalau ada yang bilang waktunya lebih fleksibel, lebih enak, nggak terikat jam kerja atau jam kantor. No, man. Gue ngalamin sendiri. Lu, kalau lu bener-bener serius ya terhadap pekerjaan lu, terhadap bisnis lu ya, 24 jam tuh nggak cukup. Gak ada tuh kayaknya tuh, lu, wah gue bisa santai-santai dulu, ya liburan dulu. Nggak bisa cuy.
You cannot do that. Mindset lu kalau merasa gue jadi bisa lebih banyak berlibur dan bersantai dibandingin bekerja, itu mindset yang salah dan lu memang nggak layak untuk menjadi seorang entrepreneur. Maka dari itu, gue juga di beberapa kesempatan gue juga selalu bilang hal ini juga. Kalau lu belum pernah kerja sama orang, jangan lu langsung tiba-tiba jadi business owner. Lu nggak tahu apa-apa tentang bekerja, lu nggak tahu apa-apa tentang gimana mengelola perusahaan, lu nggak tahu apa-apa tentang gimana memanage people di kantor, dan lu tiba-tiba jadi CEO gitu. Pengalaman nggak ada sama sekali. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu juga nggak belajar bagaimana bertanggung jawab. Kalau lu nggak melewati proses-proses tersebut, percayalah, lu yang bakal jadi the next boss ngehe. Yang nggak ada tanggung jawabnya, yang egonya kayak kentut. Dan ketika akhirnya the people power bikin viral di sosial media, itu yang bakal ngalahin ego lu, itu yang bakal mempermalukan lu. Karena kenapa? Lu memang nggak layak, lu nggak pantas untuk mengelola bisnis dan membuat tim lu itu bergantung sama lu. Oke, sekian dari gua. Kalau ada komen atau mungkin ada pertanyaan tentang kelakuan bos-bos seperti ini, boleh ketik di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.